timbul pertanyaan, siapa yang bikin rapet si kulit yang robek tadi? Siapa yang menggerakkan sel itu membelah? Dunia kedokteran nggak bisa menjawab. Maka kita Islam bisa menjawab, Allah. Berarti sebenarnya sebelum dunia kedokteran berkembang seperti sekarang ini, itu Rasulullah ternyata udah punya resep-resepnya tuh dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Quran Cordoba. Alhamdulillah akhirnya kita kembali lagi di podcast tentang kesehatan, tentunya bersama Dr. Agus. Dr. Agus gimana kabar? Alhamdulillah, baik Aki, baik Aki. Alhamdulillah dok, kita udah lama banget nih kayaknya udah nggak podcast, udah ngebahas kesehatan. Setelah sebelumnya podcast yang kemarin tuh banyak banget ternyata yang tercerahkan gitu dok tentang kesehatan, apalagi yang kalau yang saya ingat tuh duduk ala warteg ya dok. Masya Allah. Dok, ini langsung aja nih dok, kita kembali atau misalnya kita flashback lah tentang kesehatan. Sebenarnya orang tuh kan ingat kesehatan kalau nggak obat, yaitu nggak rumah sakit. Nah itu dalam Islam sendiri sebenarnya konsep sehat itu ada gak sih dok? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Cordoba semuanya yang dirahmati oleh Allah, ini menarik ini pertanyaannya ini ya. Karena saya sebagai seorang dokter gitu ya. Jadi memang masyarakat masih berpikir bahwa saya sembuh tuh gara-gara dokter. Saya sembuh gara-gara obat yang diberikan dokter. Saya khawatir kita tuh terjebak dalam syirik ya. Karena menganggap bahwa penyembuhnya obat, penyembuhnya dokter. Padahal konsep dalam Islam yang namanya kesembuhan itu adalah bukan milik dokter dan bukan milik obat. Dokter dan obat hanya sebagai sebuah wasilah saja. Wasilah ya. Jadi bukan penyembuh. Dalam Islam diajarkan dalam surat Asy-Syu'ara. Ini perkataan Nabi Ibrahim dalam surat 26 ayat 80. Dikatakan wa idza maridtu fahuwa yashfi. Ini perkataan Nabi Ibrahim. Ya, ini kalau kita lihat Asy-Syu'ara ya. Bahwa jika aku sakit, kata Nabi Ibrahim, maka Allah yang menyembuhkanku. Itu perkataan Nabi Ibrahim. Ini menarik kalau kita bahas lebih detail lagi. Bukankah gara-gara obat kita sembuh? Kan itu pertanyaan. Ternyata tidak. Saya contohkan dan analogikan. Ya. Misalnya begini, ada tangan kita luka, robek. Datang ke dokter, ikhtiar. Dokter ngasih obat, anti radang, antibiotik. Antibiotik supaya kumannya tidak tumbuh, anti radang supaya tidak bengkak dan tidak nyeri. Timbul pertanyaan, siapa yang bikin rapet si kulit yang robek tadi? Atau rapet. Oh, dunia kedokteran akan menjawab sel kulitnya, sel di bawahnya mengalami proses regenerasi. Tumbuh, membelah selnya, 1 menjadi 2, 2 menjadi 4. Timbul pertanyaan, siapa yang menyuruh sel itu membelah? Apakah gara-gara obat suruh sel itu membelah? Enggak, obat cuma ada antibiotiknya, anti radangnya. Tapi sel itu membelah secara otomatis. Membelah sendiri, 1 menjadi 2, 2 menjadi 4. Kalau kita bicara secara otomatis, otomatisnya mesin, anggap mesin komputer atau mesin apapun, kalau dikatakan itu mesin otomatis, tetap harus ada on off-nya dulu. Misalnya laptop ini otomatis, atau handphone ini banyak otomatisnya. Tetap harus di on-in dulu kan. Dan ada operatornya juga. Iya, harus ada on-nya dulu tuh, baru bisa otomatis. Yang menjadinya itu siapa berarti? Nah, siapa yang menggerakkan sel itu membelah? Dunia kedokteran nggak bisa menjawab. Maka kita Islam bisa menjawab, Allah. Karena Allah yang menyembuhkan tadi, yang menggerakkan sel untuk dia bisa membelah. Itu baru satu aspek. Belum lagi konsep imun sistem. Imun kita ini kan bekerja. Dia bergerak secara otomatis, ketika ada penyakit, dia langsung datengin, kemudian dibunuhlah kuman itu. Dimakan kuman itu dengan sel imun kita. Timbul pertanyaan, siapa yang menggerakkan imun? Seolah-olah dia gerak sendiri. Nah, ini berarti kan ada yang mengilhamkan si imun untuk mereka bergerak. Secara sunatullahnya, dia akan memakan yang namanya benda-benda asing tadi. Apakah kita bisa nyuruh imun kita? Imun tolong dong, saya lagi radang tenggorok, gerak ke sini. Kan nggak bisa. Berarti ada sesuatu yang menggerakkan. Siapa itu? Allah. Maka itu benar perkataan Nabi Ibrahim tadi. Idza maridtu fahuwa yashfi. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Jika aku sakit, Allah yang menyembuhkan.
Sekali lagi, obat hanya dalam bentuk ikhtiar, dalam bentuk wasilah saja. Tetapi obat tidak menyembuhkan. Dia hanya memfasilitasi proses tubuh. Sebenarnya tubuh kita itu sudah sangat sempurna dalam proses self healingnya. Maka itu kan Allah menegaskan juga tuh dalam surat At-Tin kan, ya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah dalam bentuk yang sempurna Allah jadikan, termasuk proses self healingnya tadi, regenerasi sel dan pergerakan respon imun. Nah, ini ternyata Allah sudah jadikan tubuh kita sudah sangat sempurna. Jadi saya ingatkan lagi bahwa kesembuhan itu bukan gara-gara obat. Kesembuhan bukan gara-gara obat. Bukan gara-gara dokter. Obat dan dokter hanya sebagai wasilah. Tetapi konsep pengobatan yang hakiki, kesembuhan yang hakiki adalah Allah. Maka itu ketika sakit ingatnya Allah. Nah, jangan ingat dokter sama obat doang gitu kan. Lupa nih sama Allah gitu kan. Karena yang menciptakan kita kan Allah. Maka yang paham tentang kita adalah Allah. Maka itu saya ingatkan lagi, ya mikirnya jangan hanya ansih. Aduh, sakit ingatnya dokter aja nggak begitu. Ya, ingatnya Allah. Kayak udah otomatis gitu. Apa karena imannya kurang ya gitu? Tidak juga, kita ingatkan saja. Ya, kadang-kadang kan manusia suka lupa gitu ya, bahwa hakikat kesembuhan itu bukan gara-gara dokter, tapi gara-gara Allah. Allah yang mengizinkan kita untuk sembuh. Allah yang menggerakkan respon imun kita. Allah yang menggerakkan pembelahan sel dalam tubuh kita. Maka itu diingatkan berkali-kali. Kita harus ingatkan kepada masyarakat. Makanya lewat podcast ini ingetin, kalau sakit ikutnya Allah. Nah, itu dulu. Nah, langkah kedua dok, berarti dok, kalau misalnya kita pengen tuh kayaknya tuh rasanya kayak misalnya apa-apa, misalnya sakit sedikit atau meriang sedikit atau batuk sedikit, langsung ingat Allah. Nah, cara untuk biar ingat Allahnya tuh gimana dok ya? Nah, ini menarik ini. Kalau kita pengen ingat Allah, ya kita harus kenalan dulu sama Allah kan. Nah, itu dia. Kayak kita ingat dengan pasangan kita misalnya, kan harus kenal dengan pasangan kita. Harus timbul rasa cinta, rasa sayang. Sama dengan Allah. Kenali Allah dulu. Jadikan Allah itu tempat sandaran kita. Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Gitu kan? Maka langkah konkretnya kenali Allah. Gimana cara mengenali Allah? Ya pelajari tentang Allah. Tauhidnya kita perkuat. Ma'rifatullahnya harus kita perkuat. Maka kita akan mengenal Allah. Setelah mengenal Allah, yakinlah bahwa apa-apa yang dikatakan Allah itu benar. Yakin itu dulu. Dan ikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan petunjuk. Ya kan? Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ikuti petunjuk. Maka itu kenapa Quran medis ini luar biasa ini ya. Dia memberikan banyak aspek-aspek petunjuk dari sisi kesehatan tadi. Kalau kita melihat kan dari aspek kesehatan dikaji secara hadisnya apa, penelitiannya apa. Lihat petunjuk-petunjuk di sana. Maka akan ada solusi. Nah, selain Al-Quran, jelas kita juga harus melihat hadis. Bagaimana Rasul ya kan mengajarkan ketika ada permasalahan-permasalahan kesehatan. Maka itu Al-Quran medis ini kan ada hadisnya. Nah, hadis ini sebagai salah satu rujukan juga. Bagaimana Rasul ketika ada orang yang demam. Oh, Rasul pernah bilang itu, demam itu dari api neraka jahanam, maka siramlah dengan air. Nah, jadi kan sederhana tuh. Coba diminum air kan yang banyak, kemudian kompres dengan air. Bahkan ada satu kisah, Rasul pernah meredakan demam tuh dengan naruh air di bagian dadanya. Ya, jadi menunjukkan bahwa ternyata ini sejalan dengan konsep kedokteran. Ada ikhtiarnya. Ada ikhtiarnya. Rasul mengajar kita untuk ikhtiar juga. Jadi jangan langsung mentang-mentang ingat Allah, udah enggak, tapi enggak ngapa-ngapain dok. Itu salah juga berarti ya. Artinya begini. Dalam ikhtiar itu sebenarnya Allah tanpa ikhtiar pun bisa untuk menyembuhkan kita. Tapi kan, iya, jadi ya Allah yang bisa menentukan itu semua. Tetapi Allah juga mengingatkan kita untuk selalu berikhtiar. Ya kan Allah nggak mungkin mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu nggak mengubah juga. Ya kan, jadi tetap ada aspek ikhtiar manusia. Karena Allah kan memberikan kepada manusia itu aspek untuk ikhtiarnya. Dan Allah juga mengingatkan kepada kita untuk berpikir juga kan. Afala ya'qilun, afala tatafakkarun. Jadi memang kita harus berpikir nih dengan kondisi seperti ini apa yang harus kita lakukan. Jadi ikhtiar. Tapi sekali lagi ikhtiar ada yang wajib, ada yang sunnah, bahkan ada yang haram. Nah, kalau haram itu jelas.
kesirik, ya kan, penggunaan bahan-bahan yang haram, itu kan perlu dipertimbangkan aspek itu. Nah, jadi begitu akhi. Jadi tetap ada ikhtiarnya, ikuti apa yang Allah berikan di dalam Al-Quran, dan ikuti juga petunjuk-petunjuknya oleh Rasulullah. Dan itu ada solusinya. Masalahnya kita kadang-kadang malas membaca Quran. Nah, itu dia. Atau mohon maaf, baca Qurannya doang, artinya nggak tahu, dan nggak paham maksudnya. Atau kadang-kadang kita malas baca hadis. Nah, padahal di hadis itu sudah jelaskan secara terperinci itu. Kan Rasul juga manusia kan, juga mengalami juga sakit juga. Bahkan sahabat-sahabatnya ketika sakit, Rasul juga merekomendasikan beberapa pengobatan. Maka itu Quran medis ini keren ini. Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan bisa dimiliki oleh teman-teman semua ini ya. Sahabat-sahabat Cordoba gitu ya. Jadi teman-teman kalau yang mau lebih lanjut lagi tahu tentang kesehatan ya, yang berkaitan dengan Al-Quran dan ada hadisnya, teman-teman bisa menggunakan Al-Quran medis ini. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua, Dok. Siap. Nah, tadi kan dokter bilang ya, maksudnya kalau Rasul pun mengajarkan kalau tadi ada yang demam ya, Dok ya. Iya. Berarti sebenarnya sebelum dunia kedokteran berkembang seperti sekarang ini, itu Rasulullah ternyata udah punya resep-resepnya tuh, Dok. Iya, sebenarnya kan begini. Rasul itu sebenarnya kan hanya ngikutin aja dari yang Allah berikan petunjuk ya. Langsung dari Allah ya Iya. petunjuknya. Mama yantaki anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Gitu kan, sebenarnya kan bukan karena nafsunya Rasulullah, tapi karena memang Allah wahyukan pada Rasulullah gitu ya. Maka itu Rasul itu memberikan contoh kita kan. Ya, maka itu dikatakan laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah, contoh terbaik. Jadi termasuk di aspek kesehatan, Rasul tuh banyak merekomendasikan loh. Merekomendasikan pengobatan-pengobatan untuk para sahabat. Cuman masalahnya ini tidak pernah dikaji, tidak pernah dilihat, tidak pernah dibaca mungkin. Mungkin berpikir bahwa agama hanya sebagai ritual saja. Padahal agama itu tidak hanya aspek ritual saja loh. Ada aspek-aspek lain termasuk di dalam Al-Quran. Jadi kan Quran ini petunjuk tadi saya bilang, huda gitu loh. Bukan hanya sekedar dibaca saja. Walaupun baca bagus dan bahkan memberikan efek terapi, tetapi lebih baik lagi coba dipahami maknanya. Disitulah ada petunjuk-petunjuk. Maka itu di Al-Quran medis ini cukup bagus ini untuk disusun, ada petunjuk-petunjuk dari sisi kesehatan. Jadi Rasul begitu, ada langkah-langkah pada zaman pada waktu itu. Contohnya lagi misalnya ketika ada seorang sahabat sakit diare, datang menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sakit perut ya Rasulullah. Dia bilang diare, dia bilang sakit perut. Apa jawab Rasulullah? Minumi madu. Mai sakit ya Rasulullah, minumi madu. Mai sakit juga ya Rasulullah, perut saudaramu yang salah, minumi madu. Jadi yang disalahin perutnya bukan madunya. Lah kita nyalain madunya terus kan. Padahal Rasul bilang perutnya yang salah, minumi madu lagi. Nah ternyata madu itu bisa menjadikan obat. Dan itu kan juga disebutkan di dalam Al-Quran kan, bahwa madu itu juga bisa menjadi obat. Ya kan? Dalam surat An-Nahl ya kalau tidak salah, bahwa madu itu bisa menjadikan obat buat manusia. Kata-kata syifa gitu ya. Syifa terhadap manusia. Nah itu contohnya bahwa Rasulullah itu merekomendasikan pengobatan-pengobatan untuk beberapa kasus. Nah saat ini kita kaji harusnya bagaimana sih ilmiahnya madu kok bisa ngobatin penyakit diare. Oh ternyata madu itu mengandung antibiotik alamiah, mengandung nutrisi sehingga diarenya bisa tereduksi. Maka itu di sini di Quran medis ini ada jurnal kesehatannya untuk mengkaji secara ilmiah dengan ilmu yang update. Ya penelitian-penelitian yang ternyata memang terbukti bahwa madu itu sangat bagus untuk orang-orang yang memiliki kasus gangguan pencernaan. Jadi kita bisa lebih yakin lagi ya, Dok. Nah, jadi aspek medis itu kan aspek untuk menambah keyakinan kita. Itu dia. Karena Islam memerintahkan kepada kita untuk selalu berpikir. Ya kan? Kata-kata tadi yang saya ucapkan, afala tatafakkarun, afala yaqilun gitu, atau ulul albab, orang-orang yang berpikir. Dan kita kan juga diperintahkan Allah ketika lagi duduk, berbaring, berdiri untuk selalu memikirkan tentang ayat-ayat Allah. Inilah salah satunya. Makanya itu di sini ada kajian-kajian tentang aspek jurnal-jurnalnya, penelitian-penelitian. Jadi didukung, semakin menguatkan kita, semakin memantapkan kita bahwa apa-apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya adalah benar. Tidak mungkin salah. Jadi kalau Allah yang ngomong, sudah faya'lamuna annaul haqqu mir rabbihim. Itu benar datangnya dari Allah, udah, nggak usah mikir-mikir dulu.
Kadang-kadang kita sebagai orang itu kadang-kadang kebanyakan mikir. Makanya dalam surat Al-Baqarah kan Allah ngingatin lagi tuh. Ya, ketika Allah memberikan perumpamaan tentang seekor nyamuk gitu kan. Ya kan, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Kan memberikan contoh nyamuk tuh ketika atau lebih rendah darinya. Ternyata orang-orang yang beriman akan mengatakan faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Jadi dalam lanjutan ayat itu kan fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Tapi kalau orang kafir ya, fa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan. Nanya-nanya dulu dia, sibukan nanya. Untuk apa ya Allah menjadikan contoh begini gitu. Nah, itu contoh saja bahwa ternyata kita sebagai orang beriman meyakini bahwa Allah dan Rasulnya gitu ya. Maka kalau datangnya dari Allah dan Rasulnya sudah faya'lamuna al-haqqu min rabbihim. Yakin bahwa itu benar, nggak mungkin salah. Kalau salah berarti kitanya yang salah. Masya Allah. Jadi sebenarnya ini temanya tema tentang kesehatan teman-teman. Tapi ternyata tema kesehatan ini juga bisa menambah keimanan kita juga dok. Kalau misalnya kita kaji benar-benar, apalagi ditambah ada jurnal ilmiahnya, ada orang-orang yang berpikir ya ini, Masya Allah ini. Ini justru malah bukan hanya sehat, tapi juga keimanan kita bisa lebih bertambah lagi teman-teman. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak dok nih, Masya Allah ilmu-ilmu yang luar biasa. Semoga teman-teman bisa mengikuti ya ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Dr. Agus bisa diamalkan ya, bukan cuma sehat badannya tapi juga sehat imannya. Masya Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.